Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian semua sehat, berkah Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasam waras masyaallah, kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian lagi pada ngapain? Jam 3 ini subuh ini sahur. Kasam baru bangun tidur ya cuy ya. Aduh, bangun tidur banyak chat banget dari kalian. Kaisam bahas lagi dong. Kaisam, yang tadi tuh ya, yang Mbak Indonesia tuh ya, yang nganiaya neneknya umur 81 tahun tuh Kaisam. Neneknya meninggal. Ini Kaisam fitinya ini. Aduh. Padahal Kaisam tuh udah bahas ya. Tapi ada ronde keduanya nih. Dikarenakan kalian masih kepo. Yakin Kaisam? Bener? Meninggal bener nggak? Gini ceritanya, ya udah ini juga kayak Tisam penting ya membahas karena apa? Karena Mbaknya itu masih DPO, masih buronan polisi nih. Nah, buat Mbaknya mungkin yang mendengar video kayak Tisam ya, kayak Tisam mengetuk, "Ibu, ini sudah ditangani kasus dengan polisi. Ibu dimanapun berada, ibu harus kuat dan harus berani mengakui dan menyerahkan diri ke polisi Samsipo." Ya, karena kalian tahu nggak, polisi ini masih memburu Mbaknya, belum ketangkep Mbaknya. Jadi tuh ceritanya begini cuy. Jadi kayak Tisam disclaimer dulu ya, neneknya tidak meninggal. Ini yang bikin Viti nih mengadi-adi nih, kalian ini bikin heboh aja. Nggak meninggal neneknya. Jadi ceritanya polisi ini sudah mengeluarkan konferensi pers nih. Ya, ini diangkat oleh Hong Kong Press ya. Di mana ada sebuah laporan dari seorang anak. Ini di tanggal 18 Maret. Ini laporannya bahwa ibunya dianiaya oleh seorang pembantu Indonesia yang umurnya 57 tahun. Dengan bukti CCTV yang diberikan oleh anaknya kepada pihak polisi. Ditunjang dengan luka yang terjadi di nenek ini. Ya kan, di sekitar mulut dan lebam tangan, bengkak lah cuy. Tapi si cecenya ini di-interminate di tanggal 17-nya. Setelah anak ini pulang ke rumah, dia ini melihat ibunya itu dengan luka. Nah, otomatis anaknya ini jengkel ya cuy ya. Akhirnya di hari itu dia memecat si pekerja migran ini cuy. Langsung dikeluarkan di hari itu juga, menang ya cecenya ya. Otomatis kan majikan kalau misalkan mengeluarkan cecenya di hari itu, otomatis dia mendapatkan uang terminit, sisa gaji, tiket pesawat, akomodasi, cuti tahunan. Sudah kerja 3 bulan nih cecenya. Karena di jengnya ini di awal tahun. Ya kan? Jadi cecenya umur 57 tahun. Baru kerja 3 bulan di bulan Januari. Ya kan? Dipecat di tanggal 17-nya. Terus karena si anaknya ini nggak kepo ya, apa sih yang terjadi? Dia ini nggak ngelihat CCTV-nya terlebih dahulu cuy. Dia ngelihat CCTV dan dia ini, wah wah ini nggak bener nih. Ya kan, saat dia tahu nih apa yang terjadi yang dilakukan oleh si pekerja migran ini terhadap si neneknya, ya kan. Maksudnya si ibunya ini baru membuat laporan polisinya itu di esok harinya saat pekerja migran ini udah nggak ada di rumahnya. Ya, jadi si cecenya ini nggak kabur. Tapi dipecat di tanggal 17. Itu CCTV menunjukkan di jam 1.20 siang. Berarti mau makan ya. Nah, ini mau makan, kayaknya sih mau makan, ganti pampers dulu kayaknya sih ya. Karena di CCTV itu adanya sebuah pertikaian ya antara si pekerja migran ini sama si nenek. Tapi tidak ada suaranya CCTV-nya. Ini diduganya CCTV tersembunyi. Kaisam yakin kalau si pekerja migran ini tahu ada CCTV, pastinya dia nggak akan mungkin melakukan tersebut ya. Terus durasinya ini karena dicepetin ya, jadi gerakannya kayak menganiaya ya. Nah, ini kan versi majikannya. Apakah pekerja migran ini boleh membela diri? Boleh, Mbak. Kamu tuh pasti akan didampingi pengacara. Katakan sejujurnya, kalau memang tidak ada unsur mengani, ayo buktikan bahwa pekerja migran ini
ada di tangan kamu gitu. Sekarang ini pekerja migran Indonesia, Indonesian helper ya, domestic helper from Indonesia sedang mendapatkan tamparan keras nih. Karena semua media lokal ini memfollow up kasus ini. Untuk itu nih surat terbuka untuk Mbaknya, ya kan mungkin agennya juga udah kehilangan ya. Mbak kamu masih di sini pastinya. Karena di 17, 18 kan nggak mungkin langsung beli tiket pesawat ya. Tapi Kaisang bisa aja dia langsung beli tiket pesawat terus kabur ke Indonesia. Berarti dia lolos dari hukum. Iya kalau dia langsung pulang. Misalkan nih tanggal 17 dia dikeluarkan sore gitu kan. Penerbangan malam. Dia lolos karena belum dilaporkan. Tapi kalau misalkan dia masih di sini nggak akan bisa lolos. Karena sudah ada laporan polisi. Ini terjadinya di perumahan Laitakus, Samsuipo. Nah, sekarang ini sedang, ditangani oleh polisi Samsuipo. Jadi buat Mbaknya yang mendengar video Kaisang, ayo Mbak, beranikan diri, lebih cepat lebih baik, membuktikan bahwa kita tidak melakukan seperti itu. Karena kalau misalkan dilihat dari CCTV secara normalnya ya, mungkin Mbaknya ini, membolak-baliknya dengan pelan-pelan. Cuma tapi kalau misalkan videonya dipercepat kan jadi kayaknya bak buk bak buk bak buk bak buk gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu nih versi Mbaknya nih kan pembelaannya apa. Ya kan karena si anaknya ini tidak pernah mengajarkan Mbaknya untuk mengikat emaknya gitu. Karena dalam interview, anaknya udah ngasih tahu kalau emak saya tuh begini, begini, begini. Ya kan? Jadi inisiatif cecenya sendiri itu mengikat. Ya mungkin tujuannya sekali lagi supaya tidak memberontak, supaya nurut, supaya tidak ngeyel. Tapi kembali lagi buat kita-kita cuy. Nenek, kalau misalkan seperti itu, satu, biasanya orang yang menyebalkan itu adalah orang yang akan mendekati kematiannya. Itu yang harus kalian sadar. Orang yang selalu menjengkelkan kita, itu biasanya udah tanda-tanda mau deket. Kalau kita sudah menerima pekerjaan dan job kontrak untuk menjaga nenek yang sakit, otomatis kita harus sadar dan full sadar bahwa dia sakit, sedang kesakitan. Masa iya kita harus meluapkan emosi kita, capeknya kita. Makanya kenapa? Kalian tanyakan kepada diri kalian sendiri. 57 tahun, majikan masih mengejeng kita dengan kepercayaan, meyakini bahwa Indonesia Helper itu memiliki kesabaran yang tanpa batas. Tapi kalau misalkan kalian tidak bisa menjalankan keprofesional kerja kalian, pulang, pensiun aja gitu kan. Daripada kalian harus menempuh sel prodeo 3 tahun nih. Karena polisi ini meworo-woro nih kepada pers. Barang siapa ini terbukti adanya penganiayaan, maka dia berpotensi di sel prodeonya 3 tahun cuy. Ya kan? Tapi dari 3 tahun ini, Mbak, ayo patahkan. Kalau kamu tidak melakukan hal tersebut, polisi itu pasti akan menyelidiki gitu kan. Dari kedua versi dan kamu berhak didampingi oleh pengacara. Gak usah khawatir biayanya, ada pengacara publik nanti yang kamu akan dapatkan. Setidaknya dari 3 tahun. Kamu mungkin saja 1 tahun lah, ya kan? Karena apa? Karena kooperatifnya kamu untuk menyerahkan diri. Jadi buat teman-temannya yang tahu itu Mbaknya ada di mana, kalau kalian teman yang baik, sarankan untuk menyerahkan diri. Bukan, "Wis kamu kabur aja, kerja ilegal aja nggak apa-apa, nanti kamu divonisnya kalau misalkan kamu mau pulang ke Indonesia." Itu adalah teman yang bangsit. Jangan. Udah kamu nanti punya punya kasus ini akan terus berlanjut terus ya. Sampai kapanpun kamu akan berlanjut terus Mbak ini. Ini berarti semakin membuktikan bahwa kamu bersalah. Yang kedua, kamu juga akan divonis overstay kamu. Dan kita nggak pernah tahu dalam perjuangan kamu overstay nantinya di Hong Kong, bayangkan kalau misalkan kamu sakit. Ampun, ampun. Ibu Martini aja cuy. Surat kuasa sudah di follow up ke rumah sakit. Tapi dengan kondisi Ibu Martini yang Ibu Martini ini kondisi fisiknya udah memburuk cuy. Sehingga dokter ini susah sekali untuk mengiyakan membuat surrender nih Ibu Martini. Maksud kayak Tisam tuh dokter tuh kasih izin kita dulu gitu untuk surrender terus kita kembalikan lagi ke rumah sakit.
Tapi dokter tuh nggak semudah itu melepaskan pasien yang dalam kondisi yang tidak prima gitu cuy. Lihat Ibu Martini betapa sulitnya. Hidup di rumah sakit meringkuk aja. Sedikit kakinya digerakkan, kesakitan. Itu yang membuat kita prosesnya lama. Kaisang berdoa, "Ya Allah semoga Ibu Martini segera. Tuh yang terjadi ya. Nah, itu buat Mbaknya udah 57 tahun Mbak. Jangan sampai divonis 3 tahun maksimal. Masa kamu mau menghabiskan 60 tahun kamu di penjara gitu kan. Maksudnya umur 60 tahun sampai 60 tahun gitu kan. Ya jangan, lebih cepat lebih baik. Oke, mungkin Mbaknya mendengar silakan hubungi Kaisang. Nanti Kaisang pantau ya, maksudnya bimbing. Kaisang tidak akan mengejat kamu. Ya kan? Ada bahaya. Ingat tuh yang membuat VT itu, dasar ini bikin heboh aja mama tua kaplak. Hong Kong Police itu merilis bahwa neneknya tidak ada keterangan meninggoy. Polisi itu hanya meworo-woro bahwa domestik ini menjadi DPO karena belum ketangkap. Bukan karena dia kabur, tapi karena dia dipecat. Majikannya baru laporan polisinya besoknya. Oke? Nah begitu jadinya ya. Oke, ini mama tua kaplak ini keponya 100%. Dosa berjamaah ya Maya, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu informasi. Ya, ini kira-kira Laitak House ini apakah rumah kalian yang di Samsuipo? Jadi buat Mbaknya untuk menyerahkan diri di Samsuipo ya, nggak apa-apa. Ayo kita berlapang dada. Bismillah la haula wala quwata illa billah. Ya, see you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.